Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 pembelajaran 6. Tapi sebelum kita tonton videonya, adik-adik jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya adik-adik dapat berlangganan video dari Dapur Ilmu. Yuk kita belajar bersama-sama. Selamat belajar. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca teks berikut ini. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah mencangkok tanaman? Berikut merupakan cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Langkah-langkahnya yaitu 1. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada bagian dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Selanjutnya, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Adik-adik, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Tadi dalam bacaan tersebut, perkembangbiakan buatan pada tumbuhan yaitu mencangkok, stek, dan menempel atau okulasi. 2. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Kelebihannya yaitu tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. 2. Tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. 3. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi karena pada proses mencangkok, akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induk. 3. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Tanaman yang ditanam dengan biji akan lebih kuat dibandingkan yang dicangkok. Karena tumbuhan hasil cangkokan menghasilkan tumbuhan berakar serabut. 4. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih adalah menyiapkan air dan tanah.
Air dan tanah kemudian dicampur dengan merata untuk kemudian ditempel pada batang tanaman yang dikupas. Campuran tanah dan air tidak boleh terlalu kental atau terlalu encer. Campuran keduanya harus cukup kuat untuk menempel pada batang yang dikupas. 5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Sekitar 4-6 minggu cangkok baru bisa dipisahkan dari induknya. Adik-adik, teknik mencangkok banyak digunakan petani pada sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke kebun jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun buahnya banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut pupuk liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Apakah adik-adik di rumah rajin membantu orang tua kalian? Yuk kita kerjakan soal berikut ini. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Siti? Ya, membantu ibu menyiram tanaman, mengambilkan air untuk menyiram tanaman itu. Jadi kita harus saling membantu. Selanjutnya, pada gambar tersebut ada Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo bagaimana? Ya, betul. Membantu ayah menebang pohon dan membersihkan sisa-sisa daun ranting dari pohon yang ditebang tersebut. Pada gambar tersebut, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk oleh duri bunga mawar. Menurutmu, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah ya, membantu mengobati luka Lani supaya cepat sembuh. Adik-adik, ternyata perkebunan jambu Edo itu setiap panen menghasilkan banyak sekali buah. Biasanya ada sampai 180 buah. Nah adik-adik, kalau 180 buah itu kita bagi ke dalam 3 keranjang, hasilnya berapa ya? Yuk kita selesaikan pertanyaan tersebut. Nomor 1, 180 dibagi 3. Nomor 2, 224 dibagi 4. Nomor 3, 315 dibagi 5. Adik-adik dapat mengerjakannya dengan cara pembagian bersusun. Jika adik-adik belum tahu cara pembagian bersusun, adik-adik dapat melihat video cara pembagian bersusun pada tema 1 subtema 4 pembelajaran 1 dan 3. Adik-adik dapat mengerjakannya dengan bimbingan orang tua kalian ya. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya. Kakak ingatkan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya supaya adik-adik dapat berlangganan video dengan dapur ilmu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.